Istri Masa Depan episode 37. Jadi lo lakuin apa mau gue saat itu. Lo gak perlu sejauh ini, Van. Tiara menghentikan langkahnya saat mendengar percakapan tersebut. Ia akan mendekat tapi kemudian mengurungkan niatnya ketika mendengar kedua lelaki itu tampak serius satu sama lain. Maksud lo? Tanya Evan. Saat gue minta lo gak kembali ke rumah ini sebelum lo nikah. Gue gak mau lo nikahin Tiara hanya karena hal tersebut. Darren menjelaskan kekhawatirannya. Ya, sebenarnya sejak pernikahan Evan dengan Safriana dulu, Darren sempat berpikir ke sana bahwa Evan menikahi Safriana hanya untuk bisa kembali ke rumah mereka. Mengingat dulu Darren pernah meminta hal tersebut pada Evan. Tapi kemudian Darren menepis pikiran tersebut karena nyatanya Evan hampir tak pernah mengajak Safriana pulang ke rumah mereka. Kini, setelah Evan tiba-tiba menikah lagi dengan perempuan lainnya, Darren kembali memikirkan tentang hal tersebut. Bukan tidak suka, Darren hanya tidak ingin Evan memanfaatkan kehadiran wanita polos seperti Tiara. Jadi, lo masih mikirin hal tersebut? Evan bertanya balik. Gue cuma gak suka kalau lo manfaatin seseorang demi kepentingan lo. Van, lupakan apa yang sudah terjadi di masa lalu kita. Gue tahu saat itu gue kekanakan, tapi punya istri atau enggak, gue dan keluarga kita tetap berharap lo balik pulang ke rumah ini. Gue sudah pulang, Evan menjawab pendek dan tampak tidak bersahabat. Pada detik itu, Tiara tahu bahwa terlalu banyak rahasia yang disembunyikan Evan darinya. Tentang perasaan lelaki itu sebenarnya saat ini, tentang rencana lelaki itu, tentang masa lalunya. Tiara sadar bahwa selama ini ia tidak cukup mengenal Evan. Mungkin hanya setiap jengkal tubuhnya saja, tapi tidak dengan hatinya. Dengan sedih, Tiara segera menuju ke kamar Evan. Ia tidak ingin mendengar apa yang tak ingin ia dengar. Ia tidak ingin membenci Evan karena masa lalunya. Karena itu, Tiara memilih untuk tidak mendengar dan tidak tahu apa yang terjadi dulu dengan Evan, Karina, maupun Darren. Gue cuma gak suka kalau lo manfaatin seseorang demi kepentingan lo. Van, lupakan apa yang terjadi di masa lalu kita. Gue tahu saat itu gue kekanakan, tapi punya istri atau enggak, gue dan keluarga kita tetap berharap lo balik pulang ke rumah ini. Gue sudah pulang, Evan menjawab pendek dan tampak tidak bersahabat. Darren mengangguk. Gue juga sudah nggak mikirin tentang perasaan lo ke Karina di masa lampau. Ya, Evan memotong kalimat Darren. Ia tersenyum dan menatap ke arah Darren. Gue ngerti apa yang lo rasain. Rasa takut ketika apa yang sudah jadi milik lo akan pergi ninggalin lo. Gue pernah ngerasain hal itu. Jadi, gue ngerti. Tapi sekarang, lo bisa tenang. Karena gak akan ada yang bisa ngerebut Karina dari lo. Dan gue gak akan ngelakuin hal itu. Ya, gue gak bermaksud nuduh lo seperti itu. Gue cuma takut kalau pernikahan lo kali ini hanya lo jadikan sebagai alat untuk pulang. Tiara tampak seperti wanita baik-baik dan polos. Gue gak tega aja kalau lo manfaatin dia. Evan tertawa lebar. Darren, percayalah, ini gak seperti yang lo pikir. Tiara sangat berarti buat gue. Gue menikah dengannya bukan karena hal itu, bukan pula karena kehamilannya.
tapi memang karena hati gue yang sudah berlabuh dengannya. Lo yakin? Gue pikir lo gak bisa dengan mudah menjalin hubungan dengan wanita. Ya, memang. Awalnya gue juga berpikir begitu. Bahkan gue juga baru menyadari kalau Tiara mampu mengalihkan dunia gue. Hubungan kami sudah terjalin selama lebih dari 2 tahun. Dan gue pikir hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk menyadarkan gue kalau Tiara sangat berarti untuk gue. Darren tersenyum. Ia menepuk bahu Evan. Gue cuma mau yang terbaik buat lo, buat Tiara juga. Gue minta maaf tentang masa lalu kita. Bagaimanapun juga, lo kakak gue. Seharusnya gue lebih bisa menghormati lo, bukan malah terbakar dengan emosi dan rasa cemburu. Ya, gue juga. Gue ngerti apa yang lo rasain dulu, karena gue juga sudah merasakannya. Yang penting kedepannya kita bisa tetap baik-baik saja. Darren mengangguk dan tersenyum. Begitupun dengan Evan. Mereka senang karena permasalahan mereka di masa lampau akhirnya terselesaikan juga. Hubungan mereka memang cukup rumit, tapi seiring dengan berjalannya waktu, mereka yakin bahwa hubungan mereka akan kembali membaik seperti sebelumnya. Evan masuk ke dalam kamarnya, dan ia sedikit mengerutkan keningnya ketika mendapati Tiara yang sudah tidur meringkuk membelakangi pintu kamarnya. Evan menutup pintu kamarnya lalu berjalan mendekat ke arah Tiara. Masih dengan berdiri, jemarinya terulur mengusap lembut puncak kepala Tiara. "Kamu sudah tidur?" tanyanya. Tiara membuka matanya, kemudian dia duduk. "Iya, aku ngantuk dan capek," ucapnya sambil mengucek matanya. "Ya, padahal ini kan malam pertama kita sebagai suami istri." Evan mencoba menggoda. Tiara hanya menanggapinya dengan senyuman lembutnya disertai dengan wajah merah meronanya. "Ya, seperti biasa. Aku sudah berpikir, apa nggak sebaiknya kita balik ke Bandung?" tanya Tiara dengan sedikit ragu. Evan memicingkan matanya, lalu ia duduk tepat di sebelah Tiara. "Kenapa tiba-tiba kamu mau kita pindah? Bukannya sebelum menikah kita sudah sepakat untuk tinggal di sini sementara karena kamu lagi hamil?" Ya, sebenarnya mereka sudah memutuskan hal tersebut bersama, bahwa mereka akan tinggal sementara di rumah Evan supaya Tiara ada yang mengurus. Tapi tadi setelah Tiara mendengar secuplik percakapan Evan dan Darren, Tiara sepertinya berubah pikiran. Kecurigaan Tiara akan niat Evan saat menikahinya membuat Tiara tak bisa tidur. Apa benar bahwa niat Evan menikahinya hanya supaya lelaki itu bisa pulang ke rumahnya? Tak ada yang salah memang tentang hal tersebut. Jika Tiara tidak tahu bagaimana perasaan Evan terhadap Karina, yang kemungkinan sampai sekarang masih ada. Hingga saat ini, Evan belum pernah mengungkapkan bagaimana perasaannya pada Tiara. Dan hal tersebut membuat Tiara berpikir bahwa Evan masih menyimpan perasaan untuk Karina. Dan kembalinya Evan tinggal satu atap dengan Karina membuat Tiara tidak tenang. Tiara cemburu, tapi sebisa mungkin ia menyembunyikan perasaannya tersebut karena ia tahu bagaimana posisinya untuk Evan. Yang pasti, Tiara berpikir bahwa Evan menikahinya hanya sebagai suatu kamuflase untuk bisa selalu berada di sisi Karina. Aku
lebih suka suasana di Bandung. Tiara menunduk. Ia tidak ingin membuat masalah, tapi memikirkan tentang perasaan Evan pada Karina membuat Tiara tidak rela berada satu atap dengan wanita yang dicintai suaminya tersebut. Kamu kangen Cinta dan Dirli? Iya, kayaknya begitu. Enggak sama papa mereka kan? Tiara mengangkat wajahnya seketika. Ia menatap Evan dengan penuh tanya. Mas ngomong apa sih? Kan aku sudah bilang kalau nggak ada apa-apa antara aku sama Pak David. Evan tertawa lebar. Aku cuma bercanda kok. Evan menghentikan tawanya, lalu ia kembali bertanya pada Tiara. Kamu yakin kalau mau kembali ke Bandung? Aku cuma nggak mau kamu kecapean. Tiara mengangguk dengan pasti. Iya, aku mau tinggal di Bandung saja. Apalagi di rumah yang dulu. Kenapa? Kamu suka dengan dapurnya? Atau dengan bathtubnya? Tanya Evan dengan nada menggoda. Tiara tersenyum malu-malu. Sepertinya begitu. Tapi sayang, rumahnya kan sudah terjual. Tiara tampak sangat sedih. Ya, di dalam rumah itu banyak sekali kenangan mereka. Tiara tidak rela jika semua itu hilang begitu saja. Tapi ia juga tidak bisa berbuat banyak. Toh yang memiliki rumah tersebut adalah Evan. Jadi Evan yang berhak memutuskan menjualnya atau tidak. Sedangkan Evan, ia hanya tersenyum. Sebenarnya rumah tersebut tidak jadi ia jual. Saat ia memutuskan akan menikahi Tiara, ia memang akan menghadiahkan rumah tersebut untuk Tiara. Ia ingin tinggal di dalam rumah itu dan menua bersama dengan Tiara. Hanya saja, ia belum sempat membahasnya bersama Tiara. Lagi pula, saat itu Tiara sudah setuju jika sementara waktu akan tinggal di Jakarta bersama dengan keluarganya. Alasan Evan mengajak Tiara tinggal dengan keluarganya tentu karena khawatir dengan Tiara yang sedang hamil. Ia tidak bisa membiarkan Tiara tinggal sendiri atau hanya dengan seorang pembantu rumah tangga. Evan bersedekap, kalau kamu berpikir rumah itu sudah terjual, lalu kenapa kamu minta tinggal di Bandung? Memangnya kita akan tinggal di mana nanti? Entahlah, mungkin mengontrak di rumah kontrakanku. Jadi, kamu ingin kita tinggal di dalam sebuah gang sempit? Ya, kalau Mas nggak keberatan. Evan menghela napas panjang. Sebenarnya, apa yang ada dalam pikiran Tiara? Bagaimana mungkin ada wanita yang menolak tinggal di rumah besar seperti ini dan meminta untuk pindah ke dalam sebuah rumah kontrakan kecil? Ya sudah, besok kita beresin baju-baju kita. Kita pindah ke Bandung. Jadi, Mas mau nurutin apa mauku? Tanya Tiara tak percaya. Hingga saat ini Tiara masih bingung. Sebenarnya, bagaimana sosok Evan yang sebenarnya? Kadang, lelaki ini tampak begitu manis, begitu perhatian layaknya seorang peri, seperti saat ini. Tapi ada beberapa saat di mana Evan tampak sangat menyebalkan, kejam, dan sedikit misterius, hingga membuat Tiara sulit mengenal lebih dalam lagi tentang lelaki ini. Ya, tentu saja, asalkan Evan menggantung kalimatnya. Ia memilih mencondongkan tubuhnya ke arah Tiara, sehingga Tiara dengan spontan mencondongkan tubuhnya ke belakang. Kenapa? Kamu gak mau kucium? Itu nanti kalau kita ciuman
pasti lanjut sampai... Kenapa emangnya? Kan memang sudah hakku, dan kamu tidak bisa menolaknya. Tidak ada poin yang menyatakan kalau kamu bisa menolak permintaan suamimu. Evan bahkan dengan sengaja mengatakan kata suami dengan penuh penekanan agar Tiara sadar kalau status mereka kini sudah menjadi sepasang suami istri. Ya sudah kalau gitu, Tiara mengalah. Jadi, Evan memancing. Tiara tidak menjawab. Ia hanya memejamkan matanya, menandakan jika dirinya rela disentuh oleh Evan malam ini. Ya, bagaimanapun juga ia sangat merindukan lelaki ini. Jadi, bagaimana bisa ia menolaknya? Evan tersenyum. Ia mendekatkan wajahnya pada wajah Tiara. Bibirnya pun demikian, mendekat hingga hanya berjarak beberapa sentimeter dari bibir Tiara. Dan sebelum Evan menyentuh bibir Tiara, ia berbisik pelan, "Aku mencintaimu." Lalu mendaratkan bibirnya pada bibir ranum Tiara. Tiara sempat membuka matanya saat setelah Evan mengatakan kalimat tersebut. Terkejut, ya pasti. Tapi kemudian Tiara tak memikirkannya lagi. Apa artinya sebuah kata tanpa suatu pembuktian? Tiara lebih memilih menenggelamkan diri pada gairah yang tiba-tiba saja terbangun saat Evan mulai menyentuhnya. "Aku mencintaimu." Kata-kata tersebut seakan tak ingin pergi dari dalam pikiran Tiara. Benarkah apa yang dikatakan Evan tadi? Bersambung, nantikan episode 38-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-ceritaku selanjutnya. Bye-bye.